Selamat malam untuk teman-temanku yang ada di rumah. Baik, pada malam hari ini kami berlima ingin melakukan sebuah wawancara kepada mahasiswa atau mahasiswi dari sebuah UKM musik. Baik, daripada memperpanjang waktu, kita cari target kita malam ini. Oke, oke semeton, kami lagi cari mahasiswa atau mahasiswi dari anggota UKM musik guys. Mungkin di sini ada gitu. Jadi coba tanya kakak yang itu. Mana? Coba. Itu. Oh ini ada. Permisi kak, apa kakak dari UKM musik? Oh iya kak, dari UKM Oh, Musik. kebetulan sekali ya. Dulu. Oke kak, terima kasih atas waktunya kak. Jadi sekarang kami ingin mewawancara kakak berkaitan dengan UKM musik kak. Jadi apakah UKM musik menerapkan 5 sila Pancasila di UKM-nya? Itu. Jadi langsung saja kak ke pertanyaan pertama. Bisa. Bagaimana cara anggota UKM musik saling menghormati perbedaan agama saat latihan atau tampil? Nah, kalau misalnya untuk menghargai perbedaan itu, kalau dari UKM kami pada saat latihannya itu, pada saat proses latihannya itu, kami latihannya itu tidak membeda-bedakan dari beberapa oknum, ataupun misalnya kalau dia dari Bali, dia agamanya Hindu, berarti latihannya itu sangat diprioritaskan sekali. Sedangkan kalau yang agama yang lain enggak. Tapi kalau di UKM kami ini sama rata, jadi enggak ada diskriminasi antara perbedaan-perbedaan agama yang ada. Nah, kalau misalnya pas tampil, kami juga saling mendengarkan dari setiap band-band yang menampilkan vokalisnya mereka, tanpa harus membeda-bedakan kalau dia itu dari agama ini, dia itu dari agama ini. Ya, gitu. Ya. Kedua, apa contoh sikap saling membantu yang bisa dilakukan anggota UKM musik? Bisa dijawab? Untuk sikap saling membantunya itu banyak sekali. Contohnya kalau misalnya kami itu ngelatih alat-alat musik. Nah, di situ dari kakak tingkatnya kami yang udah senior-senior banget, mereka latih kami itu latih dari dasar-dasarnya sekali. Nah, di situ kami saling saling kolaborasi, saling kerjasama gitu. Jadi di situ nggak ada diskriminasi apapun. Nah, kalau misalnya kami nggak tahu, mereka latih kami dengan ya penuh perhatian lah. Gitu. Oke. Baik, kita langsung saja ya kak. Kita langsung ke pertanyaan ketiga. Aku lanjut ya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana UKM musik dapat memperkuat persatuan antar anggota melalui kegiatan bermusik? Memperkuat kesatuannya. Ya, Kalau betul. misalnya di UKM kami itu, apalagi pas kemarin ini kan kami melakukan kegiatan seperti makrab malam keakraban. Nah, di situ kami memperkuat persatuan kami melalui saling menghargai pendapat. Apalagi kalau misalnya setiap band-band tuh ada proses latihannya, saling bertukar pendapat, saling menerima pendapat. Nah, jadi disitulah kami kuat persatuannya, nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada yang merasa terdiskriminasi. Jadinya di situ tempat kami untuk membangun skill kami itu jadi semakin bagus lah gitu. Pertanyaan selanjutnya ya kak, bagaimana caranya membagi penggunaan alat musik agar anggota mendapat kesempatan yang sama? Untuk membagi alat musik untuk mendapatkan untuk mendapatkan kegiatan yang sama ya, maksudnya mendapat kesempatan yang sama. Nah, tentunya kami itu bergantian untuk alat musiknya, apalagi kan di alat musik yang di Instiki juga kan masih terbatas sekali. Jadi tidak mungkin kan kalau misalnya setiap band itu menampilkan sekaligus semua karya mereka, tentunya saling bergantian. Jadi kalau misalnya band yang pertama udah selesai tampil, terus ganti band yang lain lagi gitu. Jadi semuanya dapat sama rata itu kebagian gitu. Iya. Selanjutnya, mengapa keputusan di UKM musik sebaiknya dibuat melalui diskusi bersama? Yang pertama untuk memperkuat persatuan dalam anggota kami, karena kan setiap anggota itu berbeda-beda waktunya atau apa. Contohnya kalau misalnya mengadakan kegiatan atau makrab itu, tentunya harus ada kesepakatan bersama tentang waktu yang tepat untuk dilaksanakan kegiatan tersebut, agar semuanya juga bisa hadir, terus yang lain tuh merasa dihargai pendapat mereka. Makanya harus ada musyawarah kerjasama, baik dari beberapa
perbedaan pendapat itu harus bisa diterima gitu. Ya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya. Mengapa penting untuk menghargai kemampuan setiap anggota baik yang sudah mahir maupun yang masih belajar? Kalau menurut aku sih ya jelas penting, karena kalau misalnya ketika kita bisa menghargai orang itu akan merasa nyaman ketika berada di suatu organisasi. Nah, kalau misalnya kita membeda-bedakan, tentunya mereka nggak nyaman di organisasi itu. Jadi pada saat proses latihannya itu jadi keganggu, jadi nggak ada perasaan yang kayak oh aku nyaman di sini, bagus banget untuk meningkatkan skill aku. Jadi penting banget sih kita untuk menghargai setiap orang walaupun kualitas atau kemampuan skill mereka masih standar gitu. Biar nggak tertekan juga berarti ya. Iya. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir. Ya, jelaskan bagaimana 5 sila Pancasila dapat diterapkan sekaligus dalam kegiatan latihan UKM musik. Jadi untuk menerapkan 5 sila ini salah satu contohnya itu pas malam keakrabannya kami yang kemarin itu. Nah, yang pertama itu tentunya kami mengawali setiap kegiatan itu dengan doa. Nah, di situ ada gerakannya kan. Yang kedua itu kami mempersilakan setiap para band untuk memberikan karya-karya mereka, terus menjaga keharmonisan, terus menjaga kebersamaan gitu. Terus menghargai pada saat mereka itu menampilkan, saling mendengarkan lah gitu. Ya. Jadi gitu ya. Oke guys, mungkin itu saja wawancara dari kami untuk saudara Lopita. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.